dar banget, gila. Kayak waktu pertama baca skripnya tuh juga udah dar banget gitu, kayak wow, banyak sekali yang terjadi di sini karena kan kita jadinya dari satu point of view di dalam pesantren doang, jadinya dua point of view yang di luar pesantren dan juga di dalam pesantren gitu. Dan emang pembantaian itu banyak banget terjadi waktu itu, jadi kayak emang banyak banget sih. Selain arahan dari sutradara dan bikin big reading itu, risetnya sejauh apa sih Aurora dengan pembantaian rukun santet ini? Aku ya dari threadnya Zero Point, karena kan emang ini based on threadnya ya gitu, dan banyak ngobrol sama Mas Kinoy juga, dan orang-orang yang malah pernah tahu lah dan pernah lihat di berita gitu. Menarik banget sih, Mbak. Tapi kalau nggak salah sempat ada insiden kurang mengenakan gitu jatuh Apa sih? Pas Aku ya? Iya, saat syuting. Oh iya pernah. Jadi scene di mana aku tuh udah tahu nih, oh ini ada di sini nih cluenya gitu. Jadi aku kayak lagi lari, terus mau ngasih tahu Ustadz untuk ayo kita semua cek di sana karena jawabannya ada di sana gitu. Terus nah tempat aku lari itu kayak batu-batu, kayak tangga tapi dari batu gitu. Nah terus aku harus lari, terus pakai sendal jepit kan. Itu kan slippery banget gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba toes aku, jempol aku itu kena batu kecil gitu, terus kayak sampai masuk gitu, terus aku kayak tapi nggak bisa karena masih action kan. Jadi aku terusin dulu dialog, cut, terus aku lihat ke bawah berdarah, terus aku kayak dicek sama yang lain, terus ternyata emang harus dibawa ke UGD lah gitu. Terus aku bawa ke UGD, terus ditanyain mau ganti baju dulu nggak, karena waktu itu bajuku kayak masih berdarah gitu kan. Terus aku kayak nggak mau. Coba kita lihat suster dan dokter di sana mau bilang apa. Terus beneran kayak aku kesana pakai baju berdarah. Terus dokternya tuh yang kayak, kenapa ini kecelakaan? Terus kayak enggak, jempolku doang. Tapi emang itu kan termasuk kecelakaan juga kan, gitu. Pernah nggak sih ngalamin yang hal-hal gak enak gitu atau kecelakaan kayak gitu saat menjalankan suatu proyek gitu? Selain itu? Pernah sih tapi ya apalagi di action ya banyak cedera dan lain-lain gitu, tapi itu ya emang udah harus dilewati. Tapi emang gak pernah kapok gitu? Nggak pernah kapok, nggak mungkin pernah kapok. Dan ini kan film genre horor sendiri. Iya. Apakah ada pengalaman yang mistis juga gak sih pas waktu menjalankannya? Kalau aku sendiri yang ngalamin sih enggak ya, tapi aku tuh memang orangnya penakut, jadi kadang kayak overthinking gitu loh, kayak aduh gimana ya gitu, kayak kalau misalnya gelap tuh kayak mau lihat, tapi sebenarnya ada satu, tapi dia tuh sebenarnya waktu kita syuting di luar pesantren ada gedung gitu, kita syuting di dalam gedung itu di rumahnya Satrio itu ceritanya. Itu tuh ada satu meja satu kursi. Dia tuh ternyata nggak boleh digerakin karena yang nyoba gerakin tiba-tiba demam. Terus kayak sempat astrada kita naruh tasnya di sana, terus malamnya demam. Tapi aku terus jadinya dikasih polis lain gitu. Tiap kali aku ngelewatin itu sempat sih yang kayak coba pegang nggak ya gitu. Tapi aku nggak nyoba pegang, takut. Tapi ada tempat-tempat atau lokasi sendiri yang paling kamu takutin nggak selain yang tadi Bang? Pesantren kalau malam serem banget sih, karena alam kan itu sebenarnya kayak bukit, terus kayak ya yang ada lightingnya tuh ya pesantren kita doang. Misalnya kita lagi syuting di pondok yang mana, nah di situ baru ada lightingnya. Di sekitar itu kan semuanya jadinya gelap gitu, itu lumayan sih menakutkan. Dan ini kan kalau nggak salah di film diambil dari kisah nyata juga ya. Dan sewaktu kamu menerima tawaran film ini sempat berpikir berulang kali gak sih mungkin untuk memerankan karakter Aku sih biasanya kalau untuk menerima film lebih ngeliatnya ke karakter dan cerita, dan juga apakah karakternya bisa kasih banyak layer ke situ. Aurora, ini kan sempat viral nih dari proyek film sebelumnya sampai sekarang ternyata dijodohin sama Echa gitu.
komentarnya gimana sih kalau Hara? Ngomongin film ini aja ya. Tapi kalau menurut kamu Eca orangnya gimana sih? Cara lucu, aneh. Jadi kita lumayan sefrekuensi. Terima kasih ya. Makasih ya. Aku boleh promonya? Oh iya. Tunggu. Ke kamera yang ini. Jangan lupa untuk nonton film Pembantaian Dukun Santet tanggal 8 Mei 2025 hanya di bioskop Senayan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makasih ya.